Alhamdulillah, setiap orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan akan selalu berharap bahwa puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibadah puasa di dalam bulan Ramadan yang sedang kita laksanakan sekarang, harapan kita mudah-mudahan ibadah puasa kita itu diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah puasa kita tidak sia-sia. Agar ibadah puasa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Agar ibadah puasa yang kita lakukan tidak hanya sekedar kita merasakan lapar dan haus saja. Akan tetapi kita harapannya mudah-mudahan dengan berpuasa di bulan Ramadan ini benar-benar bisa menjadikan kita sebagai hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan benar-benar bisa menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan daripada puasa itu adalah agar kita bisa menjadi insan atau manusia yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bahwa orang yang berpuasa itu tidak semua akan meraih pangkat la'allakum tattaqun. Setiap orang yang berpuasa itu belum tentu bisa meraih pangkat tattaqun. Kenapa? Karena ini jelas sudah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash, kata Rasulullah. Ini jelas sekali Rasulullah menyebutkan. Berapa banyak, kata Rasulullah, orang-orang yang melakukan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan seperti ini. Berpuasa. Orang-orang banyak berpuasa. Di siang hari tidak makan, tidak minum. Akan tetapi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang melakukan, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang mereka lakukan itu, illal ju' wal 'atash, kata Rasulullah, kecuali mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ya, karena orang yang puasa pasti merasakan lapar. Orang yang berpuasa pasti merasakan haus. Karena memang di siang hari tidak boleh makan. Di siang hari juga tidak boleh minum. Akan tetapi tujuan dari puasa itu bukan seperti itu. Bukan menjadikan orang hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Akan tetapi tujuan puasa itu disebutkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar mudah-mudahan kita dengan ibadah puasa yang kita lakukan itu menjadi manusia-manusia yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak semua orang, sekali lagi, bisa memperoleh pangkat tattaqun itu. Karena seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, berapa banyak orang yang menunaikan puasa bulan Ramadan seperti ini, kan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang mereka lakukan tersebut, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Mudah-mudahan kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah puasa, mudah-mudahan kita tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Ya, orang
yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ya. Tentunya ada sebab-sebab, ada penyebab orang-orang tersebut hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Mungkin saja ya, ketika melaksanakan puasa, akan tetapi yang puasa hanyalah sekedar mereka menahan lapar dan haus saja. Akan tetapi lisannya tidak berpuasa, matanya juga tidak berpuasa, telinganya juga tidak berpuasa, dan panca indera yang lainnya juga tidak berpuasa. Sehingga dengan begitu orang yang berpuasa tersebut hanya bisa mendapatkan lapar dan haus saja. Maka agar kita tidak berpuasa, agar kita yang berpuasa ini tidak hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus, maka hendaknya kita tahu, ya, hendaknya kita harus tahu apa sih penyebab orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena kita kan tidak mau ya, yang sedang berpuasa kita juga tidak mau kalau berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maka daripada itu kita harus tahu apa sih penyebab seseorang berpuasa itu tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dilakukannya kecuali lapar dan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, khamsun yuftirna shaim, kata Rasulullah. Khamsun yuftirna shaim, ada 5 hal, kata Rasulullah. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala orang yang sedang melakukan puasa itu. Diingat kata Rasulullah, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal, ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasanya itu. Mereka puasa sih puasa, akan tetapi mereka tidak memperoleh pahala dari puasa yang mereka lakukan. Mereka puasa karena memang mereka di siang hari tidak makan dan tidak minum. Akan tetapi sekali lagi mereka berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena mereka tidak memperhatikan kepada hal-hal yang bisa menghilangkan atau mengurangi pahala puasa yang mereka lakukan. Sehingga karena ketidaktahuan terhadap hal-hal yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa, sehingga terkadang mereka terjerumus kepada hal itu, ya, melakukan hal-hal yang memang bisa mengurangi atau menghilangkan pahala puasa, sehingga mereka berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus semata. Oleh sebab itu, agar kita yang saat ini sedang berpuasa tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja, maka hendaknya kita mengetahui yang 5 hal ini. Ya, khamsun yuftirna shaim, kata Rasulullah. Ada 5 perkara, 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa, 5 hal yang dapat mengurangi pahala puasa, 5 hal yang bisa bahkan menghilangkan pahala puasa. Jadi kalau udah dihilangkan ya udah tidak dapat apa-apa mereka puasa. Karena tidak dapat apa-apa dari pahala puasa yang dilakukan, maka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maka apa saja 5 hal, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa itu? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah al-ghibatu. Yang pertama adalah ghibah. Nah, ini yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa yang sedang kita lakukan ini. Ya. Yang pertama, al-ghibatu adalah meghibah. Ghibah atau membicarakan orang lain, ya, membicarakan orang lain.
ternyata meribah atau membicarakan orang lain ini bisa mengurangi atau bahkan bisa menghapus, menghilangkan pahala puasa yang dilakukannya. Ya udah, kalau pahalanya berkurang, pahalanya habis, ya udah tidak dapat pahala, tidak dapat apa-apa berarti. Kecuali dapat lapar dan haus. Maka daripada itu mari kita jaga lisan kita. Lisan bentuknya kecil. Lisan yang diciptakan oleh Allah tidak bertulang. Akan tetapi dikatakan bahwa terkadang lidah kita itu bisa melukai orang lain. Lidah bisa lebih tajam daripada pedang. Ya. Maka daripada itu mari kita gunakan lidah kita ataupun lisan kita untuk kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita gunakan lisan kita ketika di bulan Ramadan seperti ini, kita gunakan untuk membicarakan orang lain, meribah saudara kita. Padahal yang kita bicarakan juga saudara kita, tetangga kita, kerabat kita. Padahal yang kita bicarakan itu adalah sama-sama dengan kita, sesama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu jangan sekali-kali kita membicarakan orang lain. Jangan sekali-kali kita meribah saudara kita. Jangan sekali-kali membicarakan tetangga kita, kaum kerabat kita, atau siapapun. Udah, apapun yang kita lihat atau apapun yang kita dengar, ya, yang kita dengar belum tentu sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Yang kita lihat pun juga sama seperti itu. Maka daripada itu, ketika kita mendengar sesuatu yang dibicarakan atau disampaikan orang lain kepada kita, maka kita jangan cepat-cepat untuk meribah atau membicarakan kepada orang lain lagi. Akan tetapi cross check dulu kenyataan sebenarnya, ya, agar diri kita tidak terjerumus ke dalam ribah. Ya, agar diri kita tidak terjerumus ke dalam membicarakan orang lain. Karena meribah atau membicarakan orang lain bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala puasa Ramadan yang sedang kita lakukan. Itu yang pertama, yang bisa menghilangkan ataupun mengurangi pahala puasa. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wan namimatu. Yang kedua, yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa adalah namimah. Apa tuh namimah? Namimah itu adalah mengadu domba. Ya, mengadu domba. Tidak senang melihat orang tuh senang. Ya. Diri kita justru tidak senang melihat orang lain senang. Sehingga ya, orang yang tidak senang melihat orang lain senang itu akan berusaha. Ya, akan berusaha untuk merusak orang itu, ya, merusak kesenangan orang itu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara mengadu domba antara si A dengan si B, diadu domba agar tidak tenang, ya, agar mereka tidak saling senang di antara keduanya, sehingga diadu dombalah antara si A dengan si B ini agar semakin renggang tuh hubungannya. Kenapa? Ya karena tidak senang terhadap kesenangan yang dirasakan oleh si A dan si B. Tidak senang melihat si fulan dengan si fulan itu senang. Ya akhirnya yang tidak senang ini akan mencari cara bagaimana antara si fulan dengan si fulan ini tidak senang, tidak bertegur sapa. Ya, akhirnya diadu domba si fulan dengan si fulan. Ya, ini yang kedua yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa, yaitu mengadu domba. Maka sekuat mungkin kita tahan lisan kita, diri kita, agar jangan sampai diri kita terjerumus ke dalam namimah ini. Jangan sampai diri kita terjerumus kepada hal-hal yang bisa menjadikan sesama saudara kita itu teradu domba. Karena kalau hal ini kita lakukan, mengadu domba ini kita lakukan ketika berpuasa, maka hal ini akan bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa yang sedang kita lakukan.
Itu yang kedua, yaitu mengadu domba. Yang ketiga yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa adalah wal kadhibu. Wal kidhbu. Kidhib. Ya, apa tuh kidhib? Kidhib itu artinya berdusta atau berbohong. Jadi jangan sekali-kali lisan kita ataupun lidah kita gunakan untuk mengatakan sesuatu padahal yang kita katakan itu adalah dusta. Bahwa sesuatu yang kita katakan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Itulah dusta namanya. Itulah bohong namanya. Jadi hendaknya kita yang sedang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini jangan sampai terlintas di hati kita, terlintas di pikiran kita untuk mengatakan sesuatu yang padahal sesuatu itu yang akan kita katakan tidak sesuai dengan keadaan atau sesuatu yang terjadi, sesuatu yang sesungguhnya. Jangan sampai kita berbohong. Maka jaga lisan kita, jaga lidah kita agar tidak mengatakan sesuatu yang tidak sesuai fakta, tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi sesungguhnya. Karena kalau sampai kita berbohong, kalau sampai kita berdusta di saat kita sedang berpuasa, maka bisa saja pahala puasa itu berkurang atau bahkan habis. Itu yang ketiga yang bisa mengurangi atau menghilangkan pahala puasa, yaitu kidhbu wal kidhbu, ya berbohong atau berdusta. Kemudian yang berikutnya yang keempat, ya, yang keempat yang bisa atau dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa itu adalah wan nadharu bisyahwati. Itu memandang dengan pandangan syahwat. Memandang sesuatu kemudian dari pandangan tersebut akan menimbulkan syahwat, ya, menimbulkan syahwat. Memandang laki-laki kepada perempuan umpamanya yang bukan mahramnya, kemudian dari pandangan itu ada rasa, ya, timbul syahwat dari pandangan itu. Atau ya sebaliknya, perempuan melihat kepada laki-laki, kemudian dari penglihatan itu timbul syahwat, ya, timbul syahwat. Ya, kalau sudah seperti itu, memandang sesuatu, ya, kemudian mendatangkan syahwat, maka hal ini bisa mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. Maka bagaimana seharusnya? Maka jangan sekali-kali kita gunakan mata kita untuk memandang sesuatu yang haram. Maka hendaknya sebisa mungkin kita gunakan mata kita untuk kebaikan, memandang kebaikan, memandang sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita, juga tentunya bermanfaat untuk orang lain. Maka jangan kita gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang haram, melihat sesuatu yang akan mendatangkan syahwat pada diri kita. Kalau seperti itu, ya, kalau sampai kita memandang kemudian timbul rasa syahwat dari pandangan tersebut, maka hal itu bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat mengurangi ataupun menghilangkan pahala puasa itu adalah wal yaminul kadzibah. Ya, yang kelima ini yang terakhir. Ya, yang dapat menghilangkan pahala puasa atau mengurangi pahala puasa yang kelima adalah sumpah dengan sumpah palsu. Ya, bersumpah dengan sumpah palsu. Jadi bersumpah itu sumpah yang sesungguhnya. Ya, sumpah yang sebenarnya itu adalah apabila seseorang bersumpah dengan menggunakan asma Allah. Ya, bersumpah contoh begini. Billahi, tallahi, wallahi. Nah, bersumpah dengan kalimat tersebut
bersumpah dengan nama atau asma Allah. Padahal sumpah yang diucapkan tersebut, sumpah yang dikatakan atau disebutkan oleh fulan ternyata sumpah palsu. Ya, kenapa kok sampai berani sumpah palsu? Mungkin untuk menyelamatkan dirinya. Mereka beranggapan ya bahwa dengan sumpah palsu mereka akan selamat umpamanya. Maka tidak. Ya, maka tidak. Jadi sekali lagi sumpah yang sesungguhnya itu adalah kalau seseorang bersumpah dengan asma Allah, dengan nama Allah. Maka kalau sumpah yang dilakukan atau diucapkan oleh seseorang ketika dia sedang melaksanakan, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan saat ini, maka dengan sumpah palsunya itu bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasanya yang sedang dia lakukan saat ini. Ya, itulah 5 perkara yang bisa atau yang dapat menghilangkan atau mengurangi pahala puasa. Maka saya ulangi lagi, kata Rasulullah, khamsun yuftirnas shaim. 5 hal atau 5 perkara yang bisa membatalkan, menghilangkan ataupun mengurangi pahala puasa. Yang pertama al-ghibatu, yaitu ghibah, tahu membicarakan orang lain. Wan namimatu, yang kedua adalah namimah atau mengadu domba. Yang ketiga wal kidhbu, yaitu berbohong. Ya, berbicara kemudian berbohong dengan bicara, dengan sesuatu yang dia bicarakan ternyata dia berbohong, tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat, ya, wan nadharu bisyahwati, itu memandang dengan pandangan syahwat. Yang terakhir, yang kelima, wal yaminul kadzibah, yaitu bersumpah akan tetapi sumpah yang diucapkan adalah merupakan sumpah palsu.